Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Ya, di dunia ibu, kamu akan selalu menjadi anak-anak bagiku. Tapi sekarang kamu sudah menikah, kamu harus dewasa di depan suamimu. Putri memejamkan mata dan berkata, tentu saja. Aku berjanji kepada ibu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, saya akan menjalani kehidupan yang tidak membuatku menyesal. Putri dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya, Ibu, aku akan menjagamu dengan baik di masa depan. Kami akan menjalani hidup yang baik bersama. Jangan khawatir, ibu tidak akan pernah diganggu oleh pria itu lagi. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Anakku, aku sangat senang melihatmu begitu bahagia di Jakarta kali ini, Putri berkata sambil memandang ibunya. Ibu juga harus selalu bahagia saat ini dan di masa depan nanti. Putri berkata lagi, dengan ibu ikut bersamaku, bersama keluarga kecilku dan cucu-cucumu nanti, aku pasti akan lebih bahagia daripada aku sekarang ini. Mendengar ini, hidungnya menjadi masam dan air mata hampir jatuh dari matanya. Untuk mencegah anaknya melihat dia menangis, dia segera melambaikan tangannya. Ini sudah larut, kalian berdua bisa pulang. Jangan khawatir, ada perawat yang merawatku di sini. Mengapa ibu ingin segera aku pulang? Putri, Bu, aku masih ingin menemanimu. Ibu Linda berkata lagi, Nak Randy, segera bawa Putri Pulabek, jangan biarkan dia menggangguku di sini. Putri berkata, Bu, cepat dan kembalilah. Jangan ganggu aku di sini. Ibunya melambaikan tangannya, berpikir untuk mengusir Putri. Dia benar-benar tidak tega jika putrinya menemaninya sampai malam hari. Bagaimana bila wajahnya yang cantik nanti menjadi jelek setelah begadang semalaman? Bu, kalau begitu istirahatlah dengan baik, aku akan datang lagi besok pagi. Pada akhirnya, Putri masih tidak bisa memaksa ibunya, jadi mereka hanya bisa pulang dulu. Dia berencana untuk menemani ibunya lagi di pagi hari. Namun, tidak ada yang menyangka, bahkan belum ada setengah jam setelah mereka pergi, seorang pria paruh baya telah datang di ruangan ibunya. Dia melepas selimut yang menutupi Ibu Linda dan mencibir dengan sinis. Apa yang aku perintahkan padamu? Apa aku membiarkanmu menikmati hidup? Putri saya sudah dewasa. Dia telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Jadi kamu bisa melupakan tentang menyakitinya dan memanfaatkannya. Ayahnya mengumpat dengan marah. Aku telah membesarkannya selama lebih dari 10 tahun. Bukankah seharusnya dia melakukan sesuatu untuk keluarga Bramasta? Aku mengatakan kepadanya untuk memiliki anak dengan tuan muda pertama dari keluarga Andrean. Di masa depan, setengah dari keturunan keluarga Andrean akan menjadi bagian dari keluarga Bramasta. Karena dia adalah putriku. Dia adalah pria jahat yang berpikir untuk menjadikan Putri sebagai alat. Agar Putri menikahi pria yang dapat diandalkan nanti, ibunya masih tersenyum ringan. Dan bahkan jika dia akan segera mati dalam kehidupan ini, dia tidak khawatir. Di masa depan, putrinya akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Seseorang akan melindungi putrinya, dan karena ibunya tidak dapat membantunya, dia harus berusaha sebaik mungkin agar tidak membebaninya. Ayahnya sangat marah dengan kata-katanya. Dia menjambak rambutnya dan dengan dingin berkata, karena kamu tidak ingin menyuruhnya, maka aku harus menyiksamu. Septian Bramasta, aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Ibu Linda tidak terkejut karena dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Septian Bramasta akan memaksanya untuk membujuk Putri kembali dan melahirkan anak dari keluarga Andrean. Selama dia tidak mengikuti rencananya, dia pasti tidak akan menjalani kehidupan yang baik. Dia tidak ingin menjalani kehidupan yang tidak dia inginkan lagi. Putri adalah putrinya.
Dia hanya ingin putrinya menjalani kehidupan yang bahagia, jadi dia ingin putri pergi dan tidak pernah kembali ke ibu kota, agar tidak pernah digunakan lagi. Apakah kamu ingin aku mengirimkan barang-barang ini? Ayahnya mengambil foto lain dan menunjukkan kepadanya. Di masa lalu, setiap kali dia melakukan ini, Ibu Linda akan menyerah dan menanggungnya, tetapi kali ini dia tidak melakukannya. Dia masih tersenyum sedikit, seolah tidak ada yang bisa mempengaruhinya lagi. Semakin dia tidak menanggapi, semakin marah ayahnya. Dia menariknya. Aku akan membawamu kembali ke ibu kota. Jika anakmu yang baik itu masih peduli denganmu, dia pasti akan kembali. Pada saat yang sama, Putri dan Randy baru saja pulang. Begitu masuk, Putri segera meraih lengan Randy dan mengedipkan mata padanya sambil bercanda. Randy, apa yang dibicarakan ibu denganmu sendirian tadi? Randy menepuk kepalanya. Kamu ingin tahu? Tentu saja. Putri mengangguk-angguk, seluruh tubuhnya hampir menempel padanya. Randy tiba-tiba tertawa dan berkata, coba tebak, ayo tebal hehehe. Putri, pria ini ternyata juga bisa bercanda. Beberapa saat yang lalu, dia berpikir bahwa dia adalah suami yang baik, tegas dan susah diajak bercanda. Ternyata pemikirannya salah. Putri memutuskan untuk menarik kembali kata-katanya. Dia sama sekali tidak kaku dan suka bercanda juga. Putri cemberut dan menatap Randy dengan marah. Mata kecilnya dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadapnya. Bibirnya, merah muda dan lembut seperti stroberi, cemberut seolah-olah dia sedang menunggu untuk dicaplok. Baru-baru ini, hal yang paling disukai Randy adalah untuk memenuhi permintaannya. Jika dia ingin dicium, maka dia akan menciumnya. Jadi, dia memegang kepala Putri dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Setelah menciumnya dengan ringan, Randy ingin melepaskannya, tetapi Putri memeluknya dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Dia menempelkan wajahnya ke dadanya dan berbisik, Randy, istrimu ini ingin melahirkan bayi kecil darimu. Setelah bertahun-tahun, kesalahpahaman antara dia dan ibunya akhirnya terselesaikan. Simpul di hati mereka telah hilang, dan mereka berdua telah berdamai. Putri tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang berendam di honeypot. Tidak peduli berapa banyak dia kesal, dia selalu merasa bahagia. Putri Randy sepertinya tidak percaya apa yang baru saja dia dengar, dan berkata dengan kaget, apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu mengatakannya lagi, Put? Aku ingin menjadi pasangan hidup dan matimu, menua bersama denganmu, Randy. Dengan mengatakan itu, wajah Jian Ran segera memerah, dan dengan cepat berteriak untuk menutupi rasa malunya, kakak kamu mau atau tidak? Dia sudah mengatakan bahwa dia ingin memberinya bayi kecil yang imut, tetapi dia masih tidak mengerti. Apalagi yang harus dia katakan? Melihat ekspresi kaget Randy, Putri menjadi lebih marah. Sudah tidak peduli tentang hal lain, dia dengan paksa memeluknya dan dengan kasar mencium bibirnya yang mungil dingin dan tipis, menggigitnya dengan keras. Ciuman Putri yang kasar karena kesal Randy tidak juga mengerti. Dia hanya ingin memberikan dirinya kepada Randy untuk suaminya tercinta. Dia ingin menjadi pasangan yang paling bahagia di dunia bersama Randy dan anak-anaknya nanti. Di masa depan, dia bahkan ingin memiliki banyak anak kecil dengan Randy dan kemudian hidup bahagia bersama ibunya, dan tidak peduli dengan keluarga Andrean lagi. Tapi Randy sangat canggung. Mengapa begitu? Kenapa apa? Putri kesal karena Randy belum juga mengerti. Kenapa kamu ingin menjadi istriku? Apakah itu rasa? Karena aku ingin hidup bersamamu selamanya. Oke, apa belum puas? Putri bersumpah. Jika Randy masih ragu-ragu, dia akan marah dan kesal kepadanya seminggu. Dimengerti, Nyonya Randy. Memahami niat Putri, Randy tidak lagi memiliki kekhawatiran, dan berjanji untuk hidup semati bersama sampai tua nanti. Seketika Putri merasa dia seperti ngefly melayang dan jantungnya berdegup dengan kencang. Ini pertama kalinya dia menikmati hidup karena cinta yang diberikan Randy padanya. Dia menyebut namanya berulang kali Randy. Setelah larut dalam waktu yang agak lama, Putri merasa bahwa dia akan ditelan oleh angin dan ombak yang dahsyat. Putri. Suara serak Randy terdengar dari atas kepalanya,
menyebabkan dia merasakan gelombang kejut yang lain datang. Randy, peluk aku erat-erat, aku tak mau kehilanganmu." Randy pun memeluknya dengan erat dan lembut. Putri merasa bahwa dunia hanya miliknya, dia merasa kebahagiaan tiada taraf. Ibunya dan Randy adalah dua orang yang sangat berharga baginya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.